Halo semuanya, selamat pagi. Kita kembali lagi di podcast Bocor sama Ocan dan Bornin. Sebelum itu, kami hendak menginfokan sesuatu bahwasanya acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir ya. Oke, pada episode kali ini kami akan mendatangkan 2 orang bintang tamu yang pastinya sangat spesial, sangatlah berjasa bagi Kelurahan Buganin dan sangatlah grande nanti. Siapa lagi kalau bukan Ibu Lili sebagai Bidan Kelurahan Buganin dan Pak Li sebagai perangkat kelurahan. Iya, akhirnya ya, bintang tamu yang sangat spesial kita pada episode kali. Bagaimana ini kabarnya Pak Lis dan Bu Lini? Alhamdulillah masih sehat Mas, Mbak. Semangat ya Pak. Semangat melayani masyarakat. Tapi untuk kesibukannya pada saat ini kira-kira apa lagi selain melayani warga Buganin dengan seterusnya? Kami dari kesehatan masih seperti program-program yang diterapkan oleh pemerintah, masih menjelaskan tentang penurunan anti-AKB. Kami sebagai bidan melayani masyarakat untuk pengentasan stunting, terus masih program pemerintah tentang vaksinasi. Pak Isu ini kurang di sana. Kelurahan juga mendukung program yang mati dan mendukung program. Oke, baik pemirsa, langsung saja kita masuk ke acara intinya ya, yakni wawancara tentang COVID-19 dan himbauan untuk pencegahan COVID di Kelurahan Buganin. Silakan untuk Jeng Bornin untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama. Silakan. Untuk Bu Lili dan Pak Li sudah siap saya wawancarai? Insya Allah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu sendiri, COVID itu tuh penyakit apa? COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu penular sekali. Jadi kita harus lebih waspada sih. Virusnya namanya corona. Soalnya kan virus gampang menyebar ya Bu. Nah, kalau menurut Pak Lis sendiri itu COVID-19 apa? Seperti penyakit flu, infeksinya kan terus akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Virus berbahaya. Menurut Bu Lini sama Pak Lis nih, bagaimana sih virus COVID itu bisa menyebar? Ya, COVID itu menyebarnya cepat sekali ya, karena tadi disebabkan oleh virus. Virus itu penyebarannya itu cepat sekali, bisa melalui udara. Pada saat kita berbicara tanpa menggunakan alat prokes yang bagus tuh menyebar cepat sekali. Kalau menurut Pak Lis, Ya, itu sama. Cuma kita kontakkan dengan orang-orang itu harus ada jaga jarak gitu. Kita harus 5M tetap jangan sampai terkena penyakit. Menurut Bu Lini dan Pak Li, ciri-ciri seseorang yang terkena COVID itu seperti apa? Ciri-ciri seperti COVID itu sebenarnya hampir sama dengan yang namanya flu. Ya, flu itu sama, ya ada gejala demam, batuk, pilek. Cuma pada orang yang punya komorbid di keluarga lansia itu sebenarnya ada menjadi cirinya itu hampir sama persis dengan flu. menurut Pak Lis, apakah COVID dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Ya, begini, COVID itu memang ada dua tadi ya. Yang satu menunjukkan gejala seperti flu tadi, bila daya tahannya rendah, itu tetapi pada saat orang yang daya tahan tubuhnya kuat,
itu tidak menunjukkan gejala sama sekali, tetapi beliau itu ada gejala meleleh di tubuhnya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri karena kita tidak mengetahui kayak wah orang itu terkena COVID tapi kita tidak tahu bagaimana cara kita melindungi diri. Ini tadi kita sudah dijelaskan dari awal pada saat pandemi, seperti yang kemarin-kemarin itu yang banyak kejadian itu orang itu kan ada yang bergejala dan tidak. Maka daripada itu untuk mencegah kita tidak tertular dan orang itu kita tahu atau tidaknya kenari, kita tetap melakukan proses belajar. Baik. Yang kedua, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, aktivitas fisik. Karena dengan meningkatkan daya tahan tubuh, insya Allah kita ke tubuhnya kuat, virusnya tidak bisa masuk ke dalam. Itu kalau menurut Pak Lis sendiri bagaimana? kurang lebih sama. Nanti kita coba pola hidup sehat, tidur teratur, makanan yang bergizi yang sayuran. Jadi kita insya Allah kalau kita mau menjalani pola hidup seperti itu, kalau kita terlihat. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Tetap lakukan isolasi mandiri dulu, karena memang masa inkubasinya itu 16 hari, minimal 10 hari, maksimal 14 hari. Tetap lakukan isolasi mandiri, hubungi petugas kesehatan untuk nanti kita melakukan tracing untuk melakukan pengetesan pakai antigen atau pakai PCR atau pakai pemeriksaan, karena kita tadi tidak bergejala, tetapi di dalam tubuh itu kan kadang ada virus di situ. Maka sebaiknya isolasi mandiri, hubungi petugas kesehatan untuk dilakukan tracing. Kalau boleh tahu ya Bu, tracing itu apa? Tracing itu adalah penelusuran kan yang kontak erat. Jadi penelusuran seandainya ada Bapak A positif, di sini kan ada keluarga ini kan kontak erat ya, dalam seminggu terakhir, dalam 14 terakhir. Terus Bapak ini pergi kemana? Perginya ke pasar, ke kantor, lagi kan itu kontak tracing itu. Jadi penelusuran yang kontak dengan beliau yang Oh, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, upaya apa sih Bu yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID? Penyebaran virus COVID dapat dicegah dengan tadi ya kita sudah jelaskan di awal, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan prokes yang benar, hindari kerumunan dan tidak menerapkan prokes. Kalau menurut Pak Lis sendiri bagaimana? Sama gitu. Kita juga sudah naik diri dengan banyak olahraga, makan tamu, tidur kasur, misalnya tadi berhindar. Baik pemirsa, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk Pak Lis dan Bu Rini, apa yang sebaiknya saya lakukan? Maksudnya kita lakukan jika kita tidak memiliki gejala, namun kita merasa terpapar COVID nih, apakah perlu melakukan karantina mandiri atau tidak? Ya. Sebaiknya tetap kita melakukan karantina isolasi mandiri tadi, karena isolasi mandiri itu sebenarnya nggak lama sih ya, minimal itu 1 minggu, bila bergejala tambah 4 hari, 14 hari. Kita lakukan isolasi mandiri, tetap terapkan prokes, hubungi petugas kesehatan atau gugus tugas yang akan melakukan tracing tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID untuk muncul? Dan gejala COVID itu akan muncul dari yang kita kontak erat atau kita Iya, dari kita. kita ya. Tadi yang kita sudah jelaskan bahwa COVID itu ada bergejala dan tidak.
Nah, kita itu akan mencoba hari keberapa? Jadi tadi kalau seandainya daya tahan tubuh kita kuat tidak akan bergejala. Tetapi pada saat daya tahan kita lemah itu akan bergejala di 3 hari setelah menangkap seminggu. Tapi virus itu juga akan hilang, Pak. Pada hari itu 10 orang. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Bagaimana nih tanggapan di bidang ini dan juga Pak Lis tentang penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kelurahan Bugangen? Apakah penyebarannya relatif cepat atau lambat? Bagaimana? Saya akan menjelaskan kronologi kasus di Bugangen selama 2 tahun ya Mas ya, karena pandemi kan 2 tahun ya. Itu pada bulan Juli tahun bukan bulan Juli, bulan Oktober tahun 2021 ya. 2020 itu kebetulan di itu ada klaster yang namanya Kafiara. Yang itu yang pada saat itu terjadi banyak banget kasus karena kronologinya ada rombongan dialog itu ada 1 orang yang bergejala, tetapi beliau tidak merasa kalau dia bergejala COVID, padahal perjalanannya kan jauh ya seharian. Nah itu terjadi ledakan kasus di situ sih, tapi alhamdulillah dapat tertangani dengan baik. Terus untuk yang delta ya, yang delta itu sih alhamdulillah berkurang kasusnya. Alhamdulillah tertangani dengan baik, dan yang kemarin itu yang Omikron, alhamdulillah beberapa enggak banyak tertangani dengan baik. Karena berkat dukungan dari semua perangkat kelurahan, dari tim gugus tugas kelurahan, tim gugus tugas kecamatan, dan ada yang dibantu alhamdulillah. Berarti Bu ini apakah mengalami kesulitan itu selama mengurusi klaster ziarah yang terkena COVID segitu banyak? Kurang lebih waktu itu berapa bis ya? 2 bis. Oh, 2 bis. Nah itu apakah mengalami kesulitan ketika mengatasi permasalahan tersebut? Alhamdulillah berkat kerjasama tim kami yang bagus ya, dan tim kelurahan, tim puskesmas, tim kecamatan, alhamdulillah tertangani dengan baik. Dan bila tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah, kami dari puskesmas itu siap mengantarkan ke isolasi sentral yang kemarin di RRCC. Nah, ingat itu ya pemirsa, instansi kesehatan di Kelurahan Bugangen siap melayani kalian semua. Dilihat dari kasus tadi nih Bu, yang awal ledakan COVID itu, menurut Ibu tuh penyebarannya tuh cepat tidak di Bugangen? Nah itu tadi Mbak, klasternya itu sebenarnya dari bis itu tadi ya, bis itu ada beberapa. Habis itu kan itu namanya tempat ya, satu bis itu kita lakukan pemeriksaan semua, kita fasilitasi pakai kendaraan dari puskesmas, kita kirim ke rumah sakit darurat COVID itu, kita tes di sana, di PCR semua. Jadi semua bis itu di PCR semua. Setelah itu kan diketahui, oh si ibu yang ikut diaro itu kan positif, keluarganya kita juga kasih lagi. Yang menunjukkan gejala berat, kita rujuk ke rumah sakit. Yang gejala sedang atau ringan kok di rumah tidak bisa melakukan isolasi mandiri, kita sentralkan ke RRCC. Berarti apakah mayoritas hasilnya positif? Sekitar 25% Kak. Dari yang klaster dialog itu 25%. Dari 25% ini kita kembangkan ke keluarga. Ada yang positif. Ya, tapi alhamdulillah, dan pada saat klaster dialog itu alhamdulillah tidak ada korban jiwa sih, karena tidak ada, cuma ada gejala berat dan ringan. Berarti jika dipresentasikan nih Bu, untuk 2 tahun selama pandemi ini di Kelurahan Bugangen itu kira-kira yang positif COVID itu ada berapa persen sih? Kalau untuk semua warga ya perbandingannya ya dari warga yang 1.800-an itu deh, itu ya sekitar 10% Mas. 10%, jadi sih yang nggak begitu itu sih. Dan yang meninggal itu kasusnya ada dari penduduk yang 1.800-an, terus ada kasus yang tadi yang 10% itu meninggal itu. Berarti masih aman lah ya, alhamdulillah ya alamin, Bugangen aman guys, jadi keren tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir mungkin kali ya.
bagi Pak Lis sama Bu Rini, apa saran yang bisa Anda berikan kepada warga Bugangin untuk mencegah penyebaran COVID-19? Marilah warga masyarakat Bugangin dan kita lakukan pertama untuk mencegah COVID-19, kita tetap melakukan prokes yang baik dan benar, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, yang paling terpenting adalah melakukan vaksinasi COVID. Hanya jangan sampai vaksinasi 1, vaksinasi 2, tetap terapkan vaksinasi booster. Karena booster itu lebih penting banget untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID. Itu penting sekali. Kami dari Puskesmas Tegal 1 sampai saat ini masih melakukan pelayanan vaksinasi 1, 2, ataupun booster. Nah, jadi buat pemirsa semuanya jangan lupa vaksin ya. Vaksin booster itu sangatlah penting. Jadi vaksin kedua itu bisa ditingkatin jadi vaksin booster seperti itu biar tubuh kita semakin sehat. Nah, menurut Pak Ali sendiri nih, masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saran Bapak kepada warga untuk mencegah COVID-19? Untuk mencegah agar kita tidak COVID ya, sesuai saran dari anjuran yang pertama memang pola hidup sehat, prokes gitu. Kemudian jangan takut untuk melakukan vaksin, jadi vaksin 1, vaksin 2, ataupun yang booster. Karena kelihatannya banyak warga Surabaya yang itu dalam artian nanti kalau vaksin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kebayang akan nanti kalau vaksin nanti kita ya gimana. Jadi untuk saran untuk kesehatan harus tidak lindungnya kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kita lakukan vaksin. Ya, baik, pemirsa semuanya pastinya sudah mendengar ya saran dari Bu Bidan ini dan juga Pak Lis mengenai himbauan mencegah COVID-19 agar supaya kita tiadalah terkena dan tiadalah sakit seperti itu. Mungkin seperti itu saja Bu Bidan ini dan Pak Lis. Terima kasih banyak atas penyempatan waktunya menjadi bintang tamu dalam podcast bocor ini. Sekian podcast bocor kali ini, kita kembali lagi di episode yang selanjutnya. Dadah. Guys, jangan lupa vaksin ya. Vaksin itu tidak mematikan, dia malah menyehatkan. Emang gejalanya sih ada gejala kadang, ada demam ringan, ada badan, tetapi itu adalah imun tubuh kita meningkat. Jadinya jangan takut merasakan sakit. Kalau kemeng bekas vaksin hal yang biasa. Oke. Jangan